berapa menit kita perlukan. Ambil saja 1 menit sembahyang itu 5 menit. 5 kali 5, 25. Ya Allah, Allah bagi kita masa 24 jam. Kalau kita ajak kawan kita ke kedai makan, berapa menit? 2 jam. Sejam. Boleh 2 jam tuh. Kopi. Mulai kita sampai kita minta daftar menu. Kan? Menu. Kopi di dalam 10 menit, 5 menit, 10 menit. Oke. Sudah clear? Baru sampai makanan 15 ke 20 menit. Apa yang kita lakukan selama 20 menit itu? Ngomong. Bincang-bincang sama kawan, baik pun sana sini atau kita masing-masing di rumah. Datang makanan, kita makan. Dalam sambil makan bincang-bincang mungkin dalam 30 menit atau 35 menit atau 40 menit. Habis itu sudah 1 jam. Lalu selepas makan kita di lantas pulang. Banyak baik pun kita lagi. Bincang sana sini. Kadang-kadang banyak konsepnya kalau saya Indonesia. Banyak perkataan-perkataan yang tak sesuai dengan syariat. Kita bicarakan teman kita lain. Apa kita tahu? Orang cuma beli kereta. Orang beli kereta kita yang panas. Orang beli kereta baru kita dibawa pakai kereta jenazah. Kenapa? Karena hati kita panas. Kok tak kawan kita? Ada orang di rumah, bagus. Orang di rumah kereta kita yang pandai. Biarkan saja. Bagus pula. Itu. Makanya ini konsep kita ini terlalu banyak ingin tahu. Bukan kita lihat penampilan kawan itu. Ini penampilan bagus. Penampilan orang pun di komen. Coba yang perlu di komen itu apa? Diri kita. Penyakit ain. Ingat. Ingat. Allah katakan dalam hadis kursi, ada 3 tanda Allah suka dengan kita, 3 tanda Allah sayang dengan kita. Ini semua kita ada 3. Apa yang 3? Yang pertama, tanda Allah sayang dengan kita boleh dilihat sekarang nih kalau kita. Jika Allah mengurangkan keterkaitan kita dengan dunia. Dalam hadis mengatakan zahadahu. Allah kurangkan. Kita sekarang sedang dikurangkan hubungan kita dengan dunia. Kita sekarang tidak berhubungan dengan dunia. Kita sedang belajar. Artinya apa? Dari satu sisi ini, saat ini kita sekarang sedang disayang Allah. Alhamdulillah. Silakan. Berapa tahun lagi kau sudah? Silakan. Jadi orang yang senangkan dalam kehidupan dunianya lebih sukakan kehidupan dunia, itu masalahnya berlaku. Ia adalah orang yang dibenci. Ingat, kan lawannya. Kalau kita kurang hubungan kita dengan dunia, berarti kita disayang Allah. Sekarang ini alhamdulillah kita sedang disayang Allah. Sedang disayang Allah karena kita suka. Ada di sini. Nah, secara konsekuensinya lagi, orang kalau sudah kurang hubungannya dengan dunia, berarti apa yang lebih? Kurang kawan. Enggak, yang lebih apa? Dia kurang nih tentang dunia. Ada hidupnya di dua, dunia akhirat. Kan? Kalau kita kurang hubungan kita dengan dunia, berarti akhirat lebih. Itulah yang Allah katakan ciri kedua orang yang sedang disayang Allah. Raghabahu fil akhirah, Allah berikan suka, mudahkan dia untuk berjalan ke tempat kebaikan. Kan kita boleh saja lebih nikmat di rumah, lebih nikmat di rumah sama family, sama anak, sama keluarga kita. Kita korbankan mereka, kita datang ke tempat ini. Ini artinya apa? Kita mencari akhirat. Dunia kita sana kita tinggal. Maka raghabahu fil akhirah. Ini yang kedua. Ini kedua-duanya ada pada kita sekarang. Ada. Kita datang kemari, tinggalkan keluarga kita. Ini kita suka di sini. Artinya raghabahu fil akhirah. Yang ketiga, ini yang perlu kita lihat.
Yang ketiga itu basarahu uyuban nafsah. Allah bukakan aib diri kita. Aib diri kita dibuka untuk kita lihat, bukan dibuka untuk orang. Allah bukakan, inilah pekerjaan kamu, ibadah kamu kurang. Kamu dulu rajin beribadah, bersedekah, kamu sekarang tidak ada. Allah bukakan aib kita nih. Agar apa? Supaya kita tidak sibuk memikirkan aib orang lain. Kita kalau sudah luang pikiran kita, yang terlihat apa? Aib kawan kita, aib orang lain terbuka. Padahal aib kita tak kalah banyak kita. Maka dikatakan seandainya Allah membuka tabir topeng manusia ini, tak ada manusia yang mampu menegakkan jalannya ketika dia berjalan. Pasti menundukkan kepalanya. Kenapa? Karena malu. Kita ini lebih banyak aib sebenarnya. Cuma Allah tutupi, Allah sembunyikan. Jadi kalau aib kita sudah terbuka, kekurangan kita, maka sibuk kita bagaimana mengusainya, bagaimana membaikinya, bagaimana membaiki aib-aib ini sehingga kita tidak lagi berpikir tentang aib orang. Ini kalau kita tanya sekarang. Coba tuliskan kelebihan kita masing-masing. Banyak. Sampai 10 buku dalam beberapa menit ada kelebihan kita. Begitu kita minta, coba tuliskan kekuranganmu. Payah mikir. Apa ya? Jadi antara yang mana kekurangan siapa? Padahal nanti kalau kelebihannya mudah sekali. Lalu kalau kita minta, coba tuliskan kekurangan kawanmu. Dalam sebulan berpuluh-puluh dia dapat sedikit karena kekurangan orang. Tapi kalau kita minta, coba tuliskan kelebihan kawanmu, payah kita deh. Apa lebihnya dia? Ini artinya kesibukan manusia itu banyak dipengaruhi oleh rasa dirinya lebih hebat dibanding orang lain. Padahal kalau mau hidup yang normal, hidup yang disayang Allah itu, rasakan dirimu jauh lebih rendah dibandingkan orang lain. Jangan merasakan diri kita lebih hebat. Rasakan dirimu jauh lebih rendah dibandingkan orang lain. Jadi murabbi yang sejati mendidik dengan amal nyata yang sesuai syariat. Berikutnya adalah murabbi sejati itu adalah akhlak mulia yang dapat ditiru murid. Di antaranya apa? Cara kita mengajar pun mesti baik, sehingga murid kita ini nanti jadi cikgu boleh menggunakan cara kita. Jadi mengajar ini menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami, bukan bahasa orangnya hebat dia, bahasanya kamu tak paham. Siapa itu? Tak tahu. Jadi orang keren, orang hebat itu dianggapnya karena bahasanya tak dipahami. So apa gunanya? Yang paling baik, murabbi yang baik adalah yang mampu dipahami apa yang dia ucapkan. Dan nanti pada akhirnya ucapan-ucapannya itu boleh ditransfer ke orang lain. Itulah yang the best. Itu yang baik. Oke. Akhlak yang mulia. Akhlak mulia diantaranya jangan pernah menunggu balasan dari orang yang pernah kita tolong. Terkadang kita malas menolong lagi kan? Dia tak tahu diri. Kita bantu, dia tak pernah mau bantu. Dia mau dibantu sih. Jangan. Yang penting tugas kita membantu jauh lebih mulia dibandingkan dibantu. Menolong lebih mulia, lebih hebat dibandingkan ditolong. Mana kita mau jadi orang yang ditolong? Lebih baik menolong karena kita lebih hebat, pahala kita lebih banyak. Nah, jadi usahakanlah kita berikan contoh seperti yang pernah berlaku pada seorang syekh. Dia sedang mengajar seperti tadi. Tiba-tiba ja'at ilaihi imra'atan bikubin sagirin talabat minhu asal. Datang kepada guru ini sedang mengajar.
Datang seorang perempuan dengan membawa gelas damit. Talabat minhu asal. Yang minta dari guru itu agar dibagi madu. Oke. Lalu untuk apa madu? Untuk mengobati suami yang sedang sakit. Itu istri yang hebat. Cari yang mengobati suami. Apa yang berlaku kemudian? Guru tadi, wahai muridku, disuruh si Ahmad, pergilah ke tempat kami meletakkan madu. Ambil satu botol. Ambil satu botol. Pergilah Ahmad ke tempat itu, dia ambil satu botol. Wah, ini. Lalu guru tadi membagi ke ibu yang membawa satu gelas kecil, dibagi satu botol madu. Apa ini? Yang kita perhatikan, murid-murid perhatikan. Ini katanya perempuan ini datang dengan bawa satu gelas. Gelas tadi. Kenapa guru kita bagi dia satu botol? Setelah perempuan ini pulang dengan bawa madu itu, muridnya bertanya, ya Syekh, tolak minka asalan fi kubin sohih lima totiyaha taruratan kalian. Dia datang kepada satu gelas dia, tapi kenapa kau bantu dia satu botol? Apa kata guru? Ini dahsyat. Guru sudah kata gurunya, wahai murid-murid, dia datang dengan hajatnya. Itulah hajatnya. Jangan perhatikan hajatnya, perhatikan dirimu seberapa mampu kamu berbagi. Kalau kamu mampu berbagi satu botol, bagilah satu botol walaupun hajatnya satu gelas. Jika ada orang datang kepada kita minta ia Rp1, contoh, karena memang hajatnya Rp1 memang, kan? Akan tetapi kita mampu membagi Rp10, kenapa kita tidak bagi? Dia datang Rp1 hajatnya untuk beli roti canai, tapi kenapa kita nggak bagi Rp10? Padahal kita mampu. Jadi akhlak seorang guru mesti ditunjukkan. Nabi terakhir, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah hamba Allah, Rasulullah, kekasih Allah yang sangat luar biasa dengan contoh kepada kita. Setiap hari datang seorang lelaki kepadanya meminta-minta. Tak pernah lelaki ini dapat pulang tanpa membawa sesuatu dengan dia. Selalu. Akan tetapi pada suatu hari Nabi tidak memiliki apapun. Apa yang berlaku? Kata Nabi, wahai kawanku, hari ini aku tidak memiliki apapun dengan apa aku berikan. Tapi tolong catat, esok tolong catat ini sebagai hutangku. Nanti kamu datang aku akan bagi 2. Bayangkan. Karena dia sudah ada itu. Nabi berikan contoh kepada kita, jadi jangan hutang. Jadi artinya Nabi berhutang lah, padahal Nabi tak minum. Akhirnya esok datang bagi 2. Inilah yang dituliskan oleh Syekh Tajuddin bin Abdul Sekandari yang kita tahu. Apa katanya? Al-huznu min fuqdan